keberagaman itu bukan sebuah tantangan. Betul. Tapi justru kita melihat sebagai sebuah kekayaan. Oke. Jadi keberagaman itu sebuah kekayaan. Ya. Nah, tetapi juga di kekristenan puasa juga ada. Dari sudut perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kuat Kita Bersinar. Bersama saya Cynthia dan di sini kita bakal ngobrol santai soal indahnya toleransi. Tanpa so serius tapi tetap bermakna. So, ambil kopi kamu, duduk yang nyaman dan mari kita mulai obrolan kita hari ini. Karena di depan saya sudah ada sosok yang luar biasa. Kita sambut Bapak Pendeta Enos Tulak SSI. Iya. Sehat Pak Pendeta, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, Pak Pendeta Enos ini beliau sebagai pendeta jemaat di GKP Cideres. Boleh nih Pak perkenalan dulu nih sedikit-sedikit ke teman-teman. Barangkali, ini pendeta masih muda nih gitu. Ini dari mana nih? Silahkan Pak Pendeta, boleh memperkenalkan diri ke teman-teman. Ya, tentu terima kasih untuk kesempatannya dan seperti yang sudah disampaikan bahwa saya adalah Pendeta Enos Tulak. Ya, saya Pendeta Enos Tulak yang sudah melayani di GKP Jemaat Cideres ini kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Ya, ini tahun keempat saya. Tahun keempat saya. Tetapi sebelum itu juga saya sudah menjalani yang namanya masa persiapan. Artinya kalau mau dihitung secara keseluruhan bahwa saya sudah ada di wilayah Majalengka ini kurang lebih sudah 5 tahun. Sebab saya mesti harus menjalani terlebih dahulu masa pengenalan. Atau yang biasa disebut MO, masa orientasi. Itu 3 bulan lebih. Setelah masa orientasi, saya mesti harus melanjutkan lagi masa persiapan, yaitu yang biasa dikatakan masa vikariat atau masa vikaris. Berapa lama? Itu tentu 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun itu, saya harus menjalani proses itu. Jadi sebelum ditahbiskan menjadi seorang pendeta, maka harus menjalani beberapa proses. Ya, jadi tidak asal jadi ya. Jadi ya ada proses yang mesti dijalani. Namun juga setelah saya sebelumnya menempuh studi pendidikan. Ya, saya menjalani masa studi pendidikan di STT Jakarta. Masuk tahun 2016. Lalu selesai tahun 2020 pas masa COVID. Ya. Jadi itu. Kalau ditanya soal asal, tentu saya memang harus mengatakan saya bukan asli Sunda. Tidak ada wajah Sunda di wajah saya. Tetapi saya ini berasal dari Kalimantan Utara. Ya, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Jadi kalau yang mau main-main ke Malaysia, di sana lebih dekat gitu. Ada yang langkah kakinya sebelah bisa di Malaysia, sebelah bisa di Indonesia. Perbatasan ya Pak Pendeta ya. Dan itu sangat unik sekali. Oke. Ya, saya harus menjalani tugas ini. Saya bukan tidak tahu ya, tapi inilah kehidupan. Tapi saya berasal dari Kalimantan Utara di Kabupaten Nunukan. Hanya saja kalau sukunya ya saya suku Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Ya, main-main nanti ke sana kalau punya waktu dan kesempatan ya. Iya, jadi sangat unik sekali perjalanan hidup saya. Tapi ya di GKP Cideres saya sudah melayani kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Oke, nih teman-teman sebelum lanjut, kalau yang belum tahu nih, ternyata GKP Cideres ini adalah gereja yang paling tua di Kabupaten Majalengka. Betul ya Pak Pendeta? Betul. Nah, jadi GKP itu singkatan dari Gereja
Kristen Pasundan. Lalu ada Jemaat Cideres gitu. Itu buat teman-teman yang belum tahu ya, ini for your information. Oke, kita lanjut ya Pak. Nah, kan Pak Pendeta itu asalnya dari Kalimantan, asalnya suku Toraja ya gitu. Nah, dapat nih tugas pelayanan di tanah Jawa gitu kan ya. Dan mayoritasnya ini di sini suku Sunda, kan Pasundan itu kan Sunda ya Pak Pendeta. Nah, apa ada nggak Pak tantangan atau wah ini kayaknya sulit nih saya berada di sekitaran apa ya suku yang berbeda atau kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang berbeda atau bahkan memang sudah biasa Pak Pendeta menjalani hal itu gitu atau seperti apa, boleh dibagikan pengalamannya Pak? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa GKP Jemaat Cideres ini adalah mayoritas diisi oleh masyarakat Sunda asli, betul. Sunda asli. Dan kalau kita melihat, memang tadi sempat dikatakan gereja ini adalah gereja yang paling tua, di Kabupaten Majalengka. Tahun berdirinya itu 1883. Wow. Jadi kalau ini sudah memasuki tahun 2026. Nanti Juli tanggal 1 itu sudah memasuki usia yang ke 143 tahun. 143 tahun teman-teman. Belum lahir ya kita. Oke. Tapi itulah ada sebuah nilai histori yang dimiliki oleh GKP Jemaat Cideres ini. Nah, juga tadi disampaikan bahwa jemaat yang ada di sini memang 150 kakak lebih itu bisa dikatakan ya asli masyarakat Sunda. Kalau 150 kakak kita hitung-hitung saja ya bisa kali 3 saja. Sudah berapa itu? 400-an ya. 400-an lebih jemaat atau jiwa. Nah, lalu ditambah dengan dari teman-teman kita yang dari suku-suku yang lain. Suku Batak atau biasa kita sebut dengan Tapanuli, lalu juga Jawa, lalu Manado, lalu Chinese, ada juga beberapa dan masih banyak lagi. Nah, jadi GKP Jemaat Cideres ini memang sangat multi kultur. Jadi berarti beragam ya Pak jemaatnya ya, tidak hanya dari suku Sunda saja ya. Oke. Betul. Jadi itu sebuah keunikan. Jadi keberagaman itu bukan sebuah tantangan, tapi justru kita melihat sebagai sebuah kekayaan. Jadi keberagaman itu sebuah kekayaan. Ya, kalau saya bisa ilustrasikan ya, sebuah taman, kalau di sebuah taman itu cuman hanya tampak satu warna saja bunganya, ya terlihat biasa, flat, biasa. Tapi kalau sebuah taman itu dihiasi dengan berbagai jenis bunga, dengan berbagai warna, betapa indahnya. Iya, betul. Makanya jadi segala perbedaan yang ada itu ya sebuah kekayaan yang dimiliki oleh jemaat. Nah, tadi ditanyakan kepada saya bagaimana Pendeta Enos melihat dengan situasi yang ada. Ya, tentu juga karena saya tadinya asalnya dari Kalimantan, yang di sana bisa dikatakan walaupun Kalimantan tapi dihidupi oleh masyarakat yang juga berasal dari berbagai latar belakang. Nah, jadi hal-hal itu juga pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman, dan ketika saya di sini saya melihat bahwa itu semua tidak menjadi persoalan. Bahkan dengan segala perbedaan yang ada, latar belakang yang dengan segala keunikan itu kita bisa tetap satu padu. Dan banyak belajar juga ya Pak. Banyak belajar, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi kita semakin memperkaya. Betul. Itu dia sih. Jadi it's okay, semuanya berjalan dengan baik. Berarti poinnya teman-teman, Pak Pendeta ini tidak memandang suatu perbedaan atau perbedaan suku, budaya, ras itu sebagai tantangan. Jadi wah ini suatu hal yang unik gitu, jadi bisa banyak belajar gitu tentang budaya
tidak hanya budaya Sunda, ada juga Tapanuli ya Pak, ada juga Jawa, bahkan tadi ada juga jemaat di sini yang Chinese juga. Jadi beragam suku gitu di jemaat Cidaras ini. Oke. Oke Pak Pendeta, ini kan kita mau memasuki bulan Ramadan ya. Nah, di sekitar gereja juga saya lihat memang banyak juga saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, oke. Jadi sikap atau apa ya, ada tidak sikap seperti apalah sikap toleransi dari jemaat atau Pak Pendeta, apakah ada mengarahkan kepada jemaat untuk bersikap seperti apa nih dalam menghadapi bulan Ramadan ini gitu. Seperti apa itu Pak Pendeta? Ya, bahwa betul yang dikatakan tadi bahwa jemaat Cidaras ini juga tiap-tiap keluarganya itu juga memiliki keluarga yang berasal dari agama Muslim. Jadi hal itu sepertinya tidak menjadi sesuatu yang apa ya, ya sudah menjadi biasa gitu. Jadi apalagi ketika momen-momen menjelang memasuki Ramadan, jemaat GKP Cidaras yang memiliki keluarga yang beragama Muslim, maka mereka juga akan apa ya, antusias, bahkan ikut mempersiapkan mungkin ya, mendukung, bahkan juga kita dalam beberapa kebaktian, baik kebaktian rumah tangga, kita juga mendoakan. Jadi itu salah satu bentuk sikap toleransi. Jadi kita betul-betul sangat apa ya, menjaga supaya relasi itu tetap baik dan mendukung dalam segala hal. Dan misalnya aja kalau pesan-pesan yang kita sampaikan itu ya pasti kita mengingatkan supaya kita bisa lebih menghormati teman-teman kita yang beragama Muslim dalam menjalankan ibadah puasanya itu. Kita harus tahu diri, harus membatasi. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai bentuk penghormatan supaya relasi hubungan kita itu tetap terjalin dengan baik dan indah. Iya, betul. Kalau kegiatan-kegiatan khusus gitu pada saat bulan Ramadan, misal ada kegiatan toleransi nih yang dibuat entah dari kaum-kaum mudanya atau dari kaum-kaum jemaat di sini, apakah ada Pak Pendeta? Sejauh ini saya ada di tempat ini ya. Kalau untuk yang spesifik seperti itu, sepertinya belum ada. Saya belum. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa menjadi sesuatu yang baik untuk diupayakan, diwujudnya. Jadi inovasi baru gitu ya. Kegiatan-kegiatan toleransi mungkin penjualan takjil gitu atau apa ya? Atau kalau pernah? Yang menjualan itu pernah malah. Pernah. Ya. Jadi teman-teman juga ke anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Melakukan hal itu dan mendapat apresiasi yang baik. Disambut dengan baik dan hal positif. Iya, biasanya kaum muda itu kan lebih apa ya, kreatif gitu ya. Oke, tapi ya mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya belum ya gitu ya. Nanti kita mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan. Kita tunggu ya gebrakan dari Pak Pendeta. Nah tadi kan perihal apa ya, perbedaan dari agama ya gitu kan, kita sikap toleransi terhadap saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Nah kita kembali ke jemaat di sini ya Pak Pendeta. Itu kan tadi Pak Pendeta sampaikan beragam suku dan budaya gitu. Bagaimana sikap toleransi sesama jemaat gitu dalam apa ya, dalam berjemaat, dalam hidup berjemaat dan sehari-hari itu, apakah terlihat sikap toleransinya atau seperti apa Pak Pendeta? Untuk di dalam jemaat internal kita juga ya tentu ya, apalagi ajaran dalam kekristenan itu sangat menekankan tentang kasih. Betul. Iya, saling mengasihi, di mana kasih itu ada banyak sekali ya yang bisa kita jabarkan tentang lemah lembutan, kesabaran, murah hati, ya kan, mengampuni dan lain sebagainya. Jadi di dalam jemaat memang untuk saling toleransi itu sangat apa ya, mesti harus yang diutamakan gitu, saling menghargai di tengah perbedaan yang ada. Jadi
Ya, kalau jemaat tidak bisa menghidupi itu, maka kasih yang kita senantiasa wartakan itu menjadi sia-sia. Jadi memang itu yang menjadi poin yang paling penting dalam kekristenan. Dan itu yang terus dihidupi oleh jemaat GKP Citrus. Dan puji Tuhan terlihat sekali di mana sampai sejauh ini GKP Jemaat Citrus terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Tidak hanya pertumbuhan secara kuantitas atau jumlah, tetapi juga mengalami pertumbuhan secara kualitas. Kualitas yang dimaksud ini adalah kualitas iman. Iman yang ditunjukkan lewat sikap hidup dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Banyak sekali juga yang jemaat simpatisan yang datang beribadah ke GKP Citrus, dan itu kita memang sambut dengan penuh hospitalitas atau keramah tamahan. Jadi tidak ada tidak ada batasan atau kubu-kubu gitu ya. Semuanya sama, dan grafik itu terus diperlihatkan oleh GKP Jemaat Citrus, sehingga puji Tuhan sekarang sudah mencapai 260-an kakak. 260 ya, dengan total 700 sekian jiwa. Nah, ini kita masih mau update lagi ya, database-nya masih proses untuk tahun ini. Ini belum update tahun ini nih. Ya. Siapa tahu ini ada penambahan juga ya. Ada kelahiran. Iya. Ada perpindahan masuk ke kita. Gitu. Tetapi juga ada yang pindah keluar karena kerjaan dan lain sebagainya. Jadi memang sikap toleransi itu harus betul-betul dijunjung. Betul. Berarti dari dalam dulu ya Pak Pendeta. Kalau dari dalam sudah bisa saling menghargai antar suku gitu, tidak saya Sunda, Anda Tapanuli gitu, tidak seperti itu. Jadi kalau dalamnya sudah oke, di luar pun pasti akan bisa saling menghargai dan berbagai budaya, bukan hanya suku saja ya Pak Pendeta, bahkan agama. Oke, kita akan kembali lagi nih Pak Pendeta. Kita kan ini mau memasuki bulan Ramadan. Nah, kalau di Kristen sendiri itu apakah ada hal berpuasa atau tidak Pak Pendeta? Ini yang menarik nih ya. Bahwa ya sebentar lagi kalau saya tidak salah tanggal 20 atau 19 ya, nanti teman-teman kita yang muslim akan menjalani memasuki bulan Ramadan. Ya, mereka akan berpuasa selama kurang lebih 1 bulan. Iya, betul. Nanti disambut dengan Idul Fitri, hari kemenangan. Nah, tetapi juga di kekristenan puasa juga ada. Dari sudut perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Karena Alkitab kita kan dibagi menjadi 2 bagian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, untuk perjanjian lama sendiri itu banyak sekali mengisahkan, menceritakan tentang berbagai tindakan puasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Begitupun di dalam perjanjian baru. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah agama Kristen juga melakukan hal yang sama seperti teman-teman di Muslim, jawabannya iya. Sama, ada juga berpuasa gitu teman-teman. Iya, tetapi memang ada beberapa perbedaan. Kalau di teman-teman kita Muslim itu kan selain mereka menahan lapar dan haus, juga mereka mengisi waktu itu dengan doa, zikir dan lain sebagainya. Nah, di kekristenan lebih luas lagi cakupannya tentang puasa, bahwa memang puasa itu berbicara soal tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Betul. Iya, tetapi juga puasa dalam kekristenan itu lebih juga mengarah pada disiplin rohani. Jadi ada banyak macamnya. Ada yang biasa melaksanakan puasa penuh. Nah, itu gimana tuh puasa penuh tuh Pak Pendeta? Tidak makan, tidak minum. Kalau di kitab perjanjian lama itu dilakukan oleh Esther. Dan ada sesuatu di belakangnya melandasi mengapa ia melakukan hal itu. Jadi selama 3 hari 3 malam dia tidak makan dan minum. Ya,
itu penuh, tidak Yeah. apa. Tetapi juga ada yang puasa yang apa ya, terbatas gitu, artinya dia tidak makan tetapi dia bisa minum. Oke. Ya, lalu juga ada yang memang tidak makan tidak minum tetapi ya dari jam 6 sampai jam 6. Oke. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Sesuai. Oh. Ada juga yang puasa memilih untuk tidak memakan daging. Oh, Jadi hal-hal tertentu gitu ya. Iya, vegetarian, Oh, oke, vegan. oke, Jadi oke, hanya oke, minum oke. air putih, lalu makan sayur-sayuran atau buah-buahan. Oh. Nah, ini bicara soal puasa yang kaitannya dengan makan dan minum. Iya. Tetapi di dalam kekristenan juga itu ada lagi. Jadi puasa juga bisa dilakukan dengan misalnya, ini apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali kita melihat, apalagi dengan gadget yang kita punya, ada apa ya, kalau kan biasa ya, lapar mata ya. Iya. Apapun kadang dilihat yang menyenangkan pasti Betul. pengen beli. Iya. Nah, itu bisa Oh, memakai. oke. Kita berpuasa selama waktu tertentu untuk tidak berbelanja. Oke. Mungkin uangnya itu dialokasikan ditabung. Lalu di tabungan itu nanti akan diberikan ke yang membutuhkan. Oke. Jadi ini lebih kepada disiplin rohani. Oh, Bagi iya. teman-teman kita yang mungkin terbiasa untuk merokok, Merokok, ya. yang mungkin juga bisa berpuasa dengan selama waktu tertentu tidak merokok gitu. Oke. Kapan waktu tertentu? Biasanya memang tidak diatur ya, Iya. puasa dalam kekristenan, karena itu sifatnya adalah kebutuhan setiap orang. Tetapi hal itu bisa dilakukan momennya itu pas kita memasuki minggu prapaskah. Oh, ada waktunya Ada juga waktunya. ya. Oke. Jadi momen itu kalau teman-teman kita di Muslim ada waktunya, Iya. kita juga ada waktunya. oke. Iya, lalu kapan waktunya? Minggu prapaskah. Dimulainya kapan? Saat Rabu Abu. Oke. Jadi sepanjang 40 hari, jadi kita 40 hari di dalam kekristenan, kita bisa memilih mau berpuasa apa, apa tidak makan dan minum dari jam 6 sampai jam 6, atau tidak minum dari jam 6 sampai jam 3, atau tidak makan tapi bisa minum ya sampai iya, jam iya, waktu iya. tertentu, atau puasa yang lain yang tidak Yang tadi berbelanja, disampaikan, ya. lalu berpuasa untuk tidak Merokok. lalu puasa yang lain. Oke. Tapi ini lebih kepada disiplin diri. Oke. Nah, di samping itu juga sama dengan teman-teman kita yang lain. Diselingi dengan doa. Doa, iya. Kita juga tetap membangun relasi. Kenapa? Karena kita kan sebagai orang yang beriman, bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Dengan melaksanakan puasa yang mungkin banyak sekali tantangan dan Iya, godaannya, betul. kita membutuhkan kekuatan supaya Oke. kita boleh menjalani semua niat baik itu dengan lancar, sesuai dengan harapan kita. Oke. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa melaksanakan itu, niat baik itu, disiplin rohani itu dengan baik. Oke. Nah, jadi memang ada puasanya juga di ada dalam juga ya Indonesia. teman-teman, Tapi dan tinggal pilih iya. mau yang seperti apa. Iya, ada Karena pilihannya gitu ya. ya, karena kalau Iya, mau iya, iya. dipaksakan, toh bagaimana mereka yang punya kelemahan tubuh karena Tubuh. ada Oke, sakit, oke. ada sakit lambung Iya. atau GERD yang Iya. memang wajib makan, maka ada pilihan yang lain juga. Bisa puasanya salah satunya itu Iya. menahan untuk tidak berbelanja atau Betul. yang lain-lain. Iya. Jadi sebenarnya poinnya tetap sama ya teman-teman. Poinnya tetap sama, menahan diri, Menahan diri. menahan hawa nafsu. Hawa nafsu, Nah, betul. untuk lebih lebih menguatkan iman gitu kan, karena yang tadi Pak Pendeta sampaikan, pada saat kita melakukan proses puasa itu godaan tuh akan banyak. Banyak. Misalnya nggak makan jadi lemes, pengennya tidur aja gitu ya Pak Pendeta, salah satunya ya. Pengen tidur aja, jadi ya itu bukan jadi alasan ya Pak Pendeta. Puasa berbelanja tadi, kita puasa berbelanja nih kalau di teman-teman yang Kristen ya, jadi puasa berbelanja, aduh ada diskon nih, apalagi
tanggal kembar itu kan Pak Pendeta, Iya. tanggal kembar itu banyak banget diskonnya, itu kan bisa jadi tantangan dan godaan juga ya Pak Pendeta, Betul. salah satunya. Dan Oke. yang paling penting yang tidak boleh dilupakan adalah relasi dengan Tuhan. Oke. Itu karena Mendekatkan untuk diri. apa Iya. kalau kita tidak membangun relasi, Betul. ya Oke. maka puasa itu ya kayak biasa Oke, aja oke, gitu. oke. Kita harus tetap membangun relasi, Oke. berdoa dan lebih mendekatkan pada Iya. Tuhan. Berarti poinnya tetap sama teman-teman. Jadi ya kan banyak nih yang nanya nih Pak Pendeta gitu. Apakah di agama lain juga ada puasa? Khususnya kan kebetulan kan ngobrolnya sama pendeta nih, apakah di Kristen ada? Ternyata ada juga teman-teman, dan waktunya tuh ada juga ya yang tadi disampaikan kayak di Rabu Abu atau menjelang Rabu Abu, Minggu Prapaskah seperti itu, memasuki Minggu Prapaskah. Dan Dan di teman-teman kan puncaknya Idul Fitri, Idul ya. Fitri. Kalau di kekristenan ya Paskah puncaknya. Nah, Paskah itu Kebangkitan. boleh dijelaskan Pak Pendeta? Paskah itu hari kebangkitan. Oke. Kebangkitan siapa? Itu Tuhan Yesus. Oke. Nah, jadi teman-teman itulah uniknya dan indahnya gitu, indahnya keberagaman agama, suku dan budaya di Indonesia khususnya ya Pak Pendeta. Jadi memang kalau kita menyikapi hal itu dengan menghargai, saling menghargai, sikap toleransi akan terasa sangat indah sekali teman-teman. Oke, nah Pak Pendeta, apakah ada nih pesan untuk teman-teman kita yang umat Muslim yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah puasa, biar semangat gitu menjalankan ibadah puasanya? Silahkan Pak Pendeta. Nah, ya, pesan-pesannya ya buat saudara-saudaraku umat Muslim yang sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan di bulan 2 ini, kiranya boleh mempersiapkan dengan baik dan bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di tahun ini juga dengan baik, dan juga boleh memakai momentum yang indah ini untuk semakin merajut hubungan yang lebih akrab lagi, lebih intim lagi, tidak hanya kepada sesama kita ya, tetapi juga kepada Tuhan ya, sehingga pada akhirnya boleh menjalani semua itu dalam keadaan baik, dalam keadaan damai hingga hari kemenangan nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya. Selamat menjalani bulan suci Ramadan. Tetap semangat. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas waktunya, sudah ngobrol-ngobrol santai dengan kami gitu. Semoga episode kali ini bisa membuat kita semakin menumbuhkan sikap menghargai, toleransi antar umat beragama, baik dalam suku juga, ras dan budaya dan semuanya ya. Teman-teman, buat teman-teman yang punya pertanyaan atau topik yang mau dibahas, boleh DM kita di sosial media kita atau komen di video ini. Silahkan kita sama-sama sharing atau berbagi tentang topik yang ingin teman-teman bahas. Oke, terima kasih Pak Pendeta, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa lain kali bisa punya project bareng gitu ya, next gitu ya. Saya sangat menanti. Iya, oke. Khususnya ini kegiatan-kegiatan yang lintas agama gitu ya Pak Pendeta, karena itu akan unik dan pastinya akan seru. Terima kasih. Iya betul, bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode kita kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.